Sejak dari semulanya Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata. Cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki, dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Terima kasih cinta. Hari ini berdiri tegar. Terima kasih cinta. Hidup sebuah perjalanan dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit,
gagal maupun berhasil, adalah cinta di setiap perjalanan itu. Jangan-jangan cinta telah hilang, yang tersisa hanyalah rutinitas belaka. Datanglah kepada Sang Maha Cinta, agar cinta kasih-Nya melimpahi kita bersama keluarga. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku pahami bahasa seluruhnya, tapi cinta yang sejati kunci dari semua. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Allah Bapa melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara sekalian, kini dan selamanya. Dipersilahkan duduk. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Begitu indahnya cinta, hingga setiap orang menginginkan dirinya mencintai dan mencintai. Keluarga membutuhkan cinta
ketika pernikahan mulanya dibangun. Cinta mewarnainya. Namun, kala perjalanan hidup ini kita hadapi, di manakah cinta itu? Seringkali perselisihan, kebekuan, hambarnya kehidupan keluarga justru yang kita temukan. Kita terasa menjadi letih menjalani kehidupan ini. Betapa mudahnya kita menyakiti, betapa rentannya kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cinta. Oleh karena itu, melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, kita diajak untuk tidak hanya merasakan kembali gelora cinta. Tidak cukup pula kita hanya merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan pernikahan kita. Kita ajak untuk melatih kembali cinta yang kita miliki. Walaupun langkah hidup kita tertatih-tatih, cinta akan menguatkannya hingga pada kesudahan kita di dunia ini. Bagaimanapun pergumulan diri dan keluarga kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Hadirlah Dia dalam perjumpaan kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam keluarga, sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepadanya. Cepat dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan, walau tubuhku lemah, syukur atas kasih sayang dari saudara dan teman. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terhenti. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur
bersyukur atas pengharapan kini dan selamanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa pelanggaran kita, khususnya di tengah keluarga kita masing-masing. Atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasihi. Kita memasuki doa-doa pribadi di dalam hati dengan menyesali segala dosa. Tuhan, kami bersyukur atas keluarga yang Engkau berikan. Namun jikalau sampai hari ini kami belum mampu mengasihi anggota keluarga kami dengan sungguh-sungguh, ampunilah kami. Jikalau tutur kata kami kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, melukai hati, ampunilah kami. Demikian pula jikalau kami belum dapat menghadirkan cinta kasih Tuhan melalui keluarga kami di tengah-tengah masyarakat kami, kiranya Engkau mengampuni. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yesus penebus, orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus,
jasa kurbanmu, hatiku yang hancur buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat dipersilahkan berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kami siap saling mengampuni. Demikian yang tertulis di dalam Injil Matius, pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak Tuhan, kasih Tuhan menyertai kita semuanya. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat dipersilahkan duduk. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita memohon Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam doa. Kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama kembali menghadap kehadirat-Mu. Terlebih dalam masa penghayatan hidup berkeluarga kami, di minggu ini kami akan akhiri. Dan kiranya apa yang sudah kami lakukan selama sebulan ini untuk menghayati bulan keluarga dan tanggung jawab pemberian Tuhan, Tuhan mampukan kami tetap berjalan di dalam kehendak-Mu. Terlebih Tuhan, Engkau mampukan kami saat ini
untuk bersama merenungkan firman-Mu, supaya iman percaya kami semakin dikuatkan dan dikukuhkan, agar kami dan keluarga kami tetap berjalan di dalam terang-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan perkenankan untuk memberitakan, juga Tuhan berkati. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan bersama pada saat ini diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-34 sampai dengan 46. Injil Matius pasal yang ke-22, ayat 34 sampai dengan 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Kita boleh bersyukur pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang sehat, dan minggu ini, minggu yang keempat adalah minggu akhir kegiatan bulan keluarga, atau biasanya disebut penutupan bulan keluarga. Nah, pada kesempatan ini kita diajak untuk bersama-sama merenung kembali seberapa yang sudah kita latih di dalam kehidupan keluarga kita selama sebulan ini, termasuk sepanjang kehidupan kita tentang cinta. Maka tema saat ini adalah melatih cinta. Ada dua persepsi kalau kita belajar tentang tema ini. Melatih cinta itu artinya kita harus terus berusaha untuk melatihnya dalam hidup. Yang kedua, melatih cinta, kita harus selalu berusaha untuk menciptakan cinta kasih itu dalam kehidupan kita, baik kepada keluarga maupun kepada sesama kita. Nah, untuk merenungkan lebih dalam lagi, ada sebuah film yang menarik tentang keluarga. Judul filmnya
7/24. Bisa Bapak Ibu saksikan nanti, kalau anak-anak muda bisa browsing di internet gitu ya, browsing di Google atau barangkali di YouTube. Nah, sinopsis dari cerita ini kira-kira begini. Ada 2 orang yang bernama Prastyo Iksan Setiawan, yang kedua Tania Wulandari. 2 orang ini adalah suami istri. Mereka orang-orang yang workaholic, itu kata kerennya. Jadi mereka gila kerja. Masing-masing memang hidup sebagai keluarga, tetapi keduanya selalu bertemu hanya di pagi hari dan di malam hari ketika mereka sudah lelah. Mereka selalu menggunakan jadwal yang begitu padat. Namun saudara yang terkasih, dalam cerita itu sekalipun mereka padat jadwal kerjanya dan kadang-kadang mereka tidak punya waktu untuk bersama, mereka berusaha untuk menghadirkan kebersamaan antara mereka. Mereka berusaha menghabiskan waktu bersama dengan romantis. Nah, satu hari si Prastyo ini mengalami sakit, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Tentu saja Tania istrinya kalang kabut. Dia harus membagi waktu antara bekerja, mengurus rumah tangga, dan mengurus suaminya yang ada di rumah sakit. Akibatnya, karena kelelahan juga, si Tania juga harus dirawat di rumah sakit. Dan mereka berdua kemudian ditaruh di satu ruang, di ruang kamar rumah sakit itu, di bangsal. Dan justru ketika mereka sama-sama sakit itulah mereka punya banyak waktu. Biasanya pegang gadget, biasanya di depan laptop atau komputer untuk bekerja. Ya, apalagi saat ini juga begitu ya. Di rumah, sekalipun di rumah kita harus bekerja di depan laptop, melakukan aktivitas sendiri-sendiri juga. Nah, pada waktu mereka sakit justru mereka dapat bercerita, menggali lebih dalam siapa saya kepada pasangan, termasuk siapa pasangan saya sampai saat ini. Mereka justru berucap syukur sebagai orang yang telah diberi kesempatan untuk istirahat bersama di satu ruang walaupun di rumah sakit. Justru disitulah momen manis ya, ketika mereka sakit. Jadi ada hikmah, selalu akan ada hikmah ketika setiap kita menghadapi persoalan hidup. Kalau kita bisa memaknai waktu itu dengan baik, pasti akan ada pelajaran yang baik pula. Ada waktu bersama, bercengkrama, bahkan menggali, membangun relasi suami istri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita dihadapkan dalam situasi yang sekarang ini, sebenarnya pergumulan kita juga begitu. Kadang-kadang kita merasa, suamiku kok sudah berubah, istriku kok sudah berubah, anak-anakku kok sudah berubah. Ada waktu yang terhilang, ketika suami kaget, istrinya kok begini. Ada yang kaget juga, suamiku kok sudah begini. Itu artinya bahwa ada waktu yang hilang, yang seharusnya kita lakukan untuk saling berbagi, saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Padahal Bapak Ibu Saudara, seperti kata firman, seperti tema saat ini, melatih cinta, itu harus terus-menerus kita lakukan. Ya. Dan ingat, bahwa suami istri sekalipun sudah menyatakan jatuh cinta dan menyatakan cintanya pula di altar disaksikan oleh warga gereja, menyatakan cinta entah melalui surat, entah melalui email, entah melalui apapun, kalau sekarang WA atau Instagram gitu ya. Tapi itu tidak boleh berhenti ketika seseorang telah membangun keluarga. Jangan bilang, dia kan sudah jadi suamiku,
Dia kan sudah jadi istriku, nggak akan kemana-mana. Siapa bilang? Kalau kita tidak pernah ngajak dia ngobrol, kita tidak pernah mengajak dia berkomunikasi dengan baik. Jangan menyalahkan orang lain. Di sana ada seorang wanita yang mau mendengarkan cerita saya dibandingkan istri saya. Jangan salahkan kalau ada kemudian saya punya teman yang bisa menerima curhatan saya daripada istri saya atau suami saya. Jangan salahkan mereka, tapi salahkanlah diri kita. Kenapa kita tidak bisa menyatakan cinta kita melalui aktivitas kita sehari-hari? Firman Tuhan yang walaupun pada kesempatan ini selalu kita dengarkan bersama, kembali kita diingatkan oleh hal itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mengasihi Allah dengan sepenuh hati, akal budi, dan jiwa kita, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tuhan mengingatkan kepada kita kembali tentang cinta. Bagaimana kita harus melatih. Coba Bapak Ibu, yang saya paling mau buat yang sederhana. Melatih kasih untuk mengasihi Allah itu seperti apa? Salah satunya adalah berdoa setiap hari. Ayo, siapa yang melakukan itu? Saya yakin kadang-kadang kita lupa. Padahal itu latihan cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa berdoa setiap hari, bagaimana kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Apakah ada yang setiap hari buka Alkitab? Ayo ngaku. Kalau kita cinta kepada Tuhan, seharusnya kita setiap hari buka Alkitab, membacanya. Itu cinta kepada Tuhan. Belum perbuatan-perbuatan kita. Sedangkan bagaimana kita mencintai sesama kita seperti diri sendiri, itu juga harus kita wujudkan. Di dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengasihi diri kita. Orang yang sudah berusia, itu akan selalu mengalami grafik penurunan kekuatan dirinya. Dan ingat, menurut artikel dan buku yang saya pelajari, mulai usia 40 itu puncak dari tenaga manusia. Ini 40 di atas, setelah 40 akan turun. Dan hati-hati. Kenapa banyak di usia 40 yang kemudian meninggal? Karena masih merasa dirinya di puncak. Masih merasa kuat. Sehingga lupa bahwa ini ada penurunan. Paling sederhana lah, saya usianya 40. Dulu waktu kemana naik motor atau pengen atau rindu, kalau pas hujan pengen hujan-hujan. Enggak apa-apa sebelum usia 40. Tapi setelah usia 40, kehujanan, Bu, keroi. Itu tanda, saudara. Tanda bahwa usia kita, tenaga kita di usia itu sudah mulai mengalami penurunan, dan itu akan terus berlangsung. Usia kita tambah, tapi tenaga kita akan selalu menurun. Nah, kalau kita mencintai tubuh kita di usia seperti itu, di usia yang rentan, kita harus berhati-hati, betul-betul bagaimana melihat, oh iya, ini yang seharusnya tidak lagi aku lakukan, ini yang seharusnya tetap aku lakukan untuk memelihara kesehatan dan tubuh saya. Sama kalau itu kita wujudkan di dalam kehidupan keluarga kita. Orang Jawa bilang, garwo si garaning nyowo. Itu artinya bahwa istri atau pasangan kita, suami kita, itu juga bagian dari diri kita. Ketika, apalagi di masa corona ini, saya menyangkut lagi ke corona. Kalau sampai ada yang sakit lalu diisolasi di rumah sakit, siapa yang kelabaan? Semua. Kenapa? Karena orang yang terkena penyakit corona tidak bisa ditemani, tidak boleh dijenguk.
Kalau sudah sehat, oke lah bagus. Tapi kalau meninggal, tidak boleh ada banyak orang yang layat, bahkan mungkin keluarganya sendiri tidak boleh. Sesuatu yang memprihatinkan, sesuatu yang menyakitkan bagi keluarga. Nah, maka satu dengan yang lain harus terus saling menjaga dalam kehidupan kita di masa-masa sekarang ini. Dalam situasi pergumulan permasalahan hidup yang kita alami, hanya kita yang tahu bagaimana keluarga harus membangun kehidupan keluarganya dengan baik. Dan kalau kita memulai kehidupan keluarga dengan cinta, mari kita terus berusaha untuk belajar bagaimana menghadirkan cinta kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita. Pasti akan berbeda Bapak Ibu. Dulu ketika sebelum menikah, yang mau kemana? Sudah makan belum? Setelah menikah, masih seperti itu mungkin di 5 tahun. Setelah usia 5 tahun ke atas, Bu, piye isih muat ora klambine? Ya. Nah, seperti itu. Apalagi ketika sudah semakin menua, kita harus semakin berusaha memperhatikan pasangan. Semakin menua harus bisa. Ya, sedapat mungkin kita harus selalu berusaha bagaimana menghadirkan itu. Pasti juga akan berbeda, tidak lagi yang, tidak lagi Bu, saya enggak tahu, saya belum tua, saya belum jadi mbah. Oh mungkin mbah jadinya ya, mbah, kayak lu putune, Mbak Uti, kayak putune, Mbak Kung, kayak putune. Nah, gitu. Nah, tapi itu harus dibuat mesra, walaupun sudah berubah sebutannya, tapi bagaimana melatih itu sebagai sebuah ungkapan cinta kita. Sehingga kita tidak terjebak pada rutinitas. Orang kalau sudah terjebak pada rutinitas, akibatnya apa? Bosan. Masa kita bosan sama istri? Masa kita bosan sama suami? Masa kita bosan sama anak-anak? Ayo, itu yang menjadi perenungan kita semua. Nah, kalau kita sudah terjebak pada rutinitas, pada umumnya orang akan mengalami kebosanan. Tetapi keluarga tidak demikian. Keluarga harus terus membangun cintanya seperti yang Tuhan kehendaki. Agar apa? Agar kita senantiasa merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan kita bersama. Yesus menyatakan hukum kepada orang Israel pada waktu itu agar orang Israel mampu merasakan damai sejahtera. Dan itu juga berlaku dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita harus terus menghidupi cinta, melatih cinta kita bersama dengan pasangan kita. Baik ketika kita masih muda, setengah tua sekarang, atau sudah usia lanjut. Latihlah cinta kita, supaya tetap hidup kita tetap berwarna, dihiasi dengan kemesraan, dihiasi dengan hidup yang romantis apapun itu bentuknya. Sehingga nanti ketika kita ditinggalkan oleh pasangan kita akan selalu mengenang ada banyak sukacita bersama dengan pasangan kita. Ada banyak sukacita dengan anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekalipun bulan keluarga berakhir di minggu ini, mari kita teruskan cara kita membangun cinta, melatih cinta. Ingat tema pertama kita, bagaimana kita harus merawat keluarga kita. Bukan hanya kembali, hanya merawat. Tetapi merawat keluarga itu adalah seni. Seni merawat keluarga seperti tema besar bulan keluarga ini. Dan itu harus kita lakukan senantiasa di dalam kehidupan kita. Jangan sampai sekali lagi kita merasa bahwa keluarga kita ini justru
mengakibatkan kita merasa terbeban. Tapi sebaliknya, keluarga kita ini adalah keluarga yang menyenangkan, yang menjadikan kita semakin dimampukan menghadirkan cinta kasih Tuhan kepada sesama. Selamat menjalani kehidupan berkeluarga, selamat melanjutkan kehidupan berkeluarga dalam Tuhan. Kiranya berkat Tuhan selalu hadir melalui pasangan kita, suami istri, melalui anak-anak kita, melalui orang tua kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita memasuki saat hening. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita naikkan doa syafaat dan nanti kita akan akhiri dalam doa Bapa kami dengan dinyanyikan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di akhir kegiatan bulan keluarga kami diingatkan kembali bagaimana harus terus melatih cinta kami, baik kepada pasangan kami masing-masing, kepada anak-anak kami, demikian pula sebaliknya anak-anak kepada orang tua, kepada anggota keluarga kami yang lain, dan bahkan kepada sesama kami di lingkungan kami, baik dalam bekerja, baik di masyarakat, maupun dalam situasi apapun yang kami alami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi keluarga-keluarga Tuhan yang bertanggung jawab di dalam mengusahakan kehidupan berkeluarga seperti yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa dengan segala pergumulan mereka, Tuhan berkati agar senantiasa Tuhan tuntun dalam kejernihan hati dan pikir untuk menghadapi setiap persoalan yang terjadi. Kiranya Tuhan berkenan untuk menuntun dan memberkati kehidupan keluarga-keluarga kami dengan segala upayanya untuk selalu hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga menolong ketika keluarga-keluarga kami menghadapi persoalan. Mampukan kami senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan. Bapa di dalam surga, kami serahkan anak-anak kami dari mulai balita sampai mereka yang sudah berumah tangga. Tuhan tuntun, Tuhan berkati. Demikian pula khususnya bagi anak-anak kami yang masih belajar. Bapa kiranya senantiasa memampukan mereka dengan penuh semangat dalam kondisi yang saat ini mereka hadapi untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga menjadi kebanggaan mereka baik hari ini maupun kelak ketika mereka menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Kami menyerahkan pula pergumulan para orang tua lanjut usia ketika mereka di pembaringan ataupun mereka sudah mengalami keterbatasan
di dalam menjalankan hidup pemberian Tuhan oleh karena kelemahan tubuh. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan agar mereka dapat menjalankan hidup pemberian Tuhan dengan penuh pengharapan. Kami berdoa pula Tuhan bagi bangsa negara kami di dalam situasi pandemi corona ini yang masih terus berlangsung dan menghantui kami masing-masing. Kiranya kami tetap berupaya bersama dengan pemerintah, melaksanakan apa yang sudah ditetapkan pemerintah untuk menjaga kehidupan kami menjadi dipulihkan dan hidup kembali baik. Di hari-hari ini kami selalu memohon agar upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat disambut baik pula oleh masyarakat, sehingga tidak lagi terdengar penambahan jumlah pasien, tapi justru banyak pengurangan dan bahkan nantinya akan pulih, hilang dari kehidupan kami. Kami hanya berharap kepadamu melalui situasi yang kami hadapi ini. Biarlah kami semakin bijak di dalam menjalani hidup pemberian Tuhan, bijak di dalam kami menjalankan tugas masing-masing bersama dengan pemerintah dan siapapun untuk menghadirkan damai sejahtera. Kami mohon berkat Tuhan untuk kehidupan umat-Mu. Kiranya Tuhan menuntun dan memberkati dalam kami menjawab panggilan Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam kami menggumuli keluarga kami melalui kegiatan bulan keluarga, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni. Demikian pula di dalam kami beribadah saat ini. Jikalau ada kekurangan, kesalahan dan dosa, Tuhan mengampuni. Dalam Kristus Yesus kami serahkan doa ini melalui doa Bapa kami yang kami nyanyikan bersama. Yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Kitab Kolose 3 ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama.
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat yang terkasih, marilah persembahan yang telah kita kumpulkan, kita bawa di hadapan Tuhan di dalam doa. Jemaat dimohon berdiri, marilah kita berdoa. Allah Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan peringatan kepada kami untuk selalu berusaha, untuk selalu latihan di dalam melatih cinta. Tuhan, mampukan anak-anak-Mu ini untuk bisa melatih cinta, sehingga kami semua bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami kumpulkan persembahan ini sebagai ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kami. Tuhan, kiranya Tuhan berkati sehingga persembahan ini mencukupi kebutuhan di gereja kami. Tuhan, kami juga mohon untuk petugas yang telah Tuhan tunjuk, kiranya Tuhan memampukan, Tuhan memberi kebijaksanaan, sehingga persembahan itu mencukupi kebutuhan di gereja-Mu ini. Kami serahkan doa-doa kami hanya ke tangan kudus-Mu Tuhan. Kami percaya hanya melalui Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin.
kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Satu jalan Tuhan, itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita senantiasa upayakan kehidupan keluarga kita untuk berkenan di hadapan Allah. Kasih yang Tuhan sudah berikan adalah landasan di dalam kita membangunnya. Oleh karena itu, kita upayakan senantiasa agar keluarga kita hidup di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita lanjutkan hidup pemberian Tuhan ini, mari kita memohon kepadanya agar kita dimampukan masing-masing untuk hidup di dalam kasih, melatih cinta kita setiap waktu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.